Jadi bulan puasa ini adalah seperti tendangan penalti, Mualim. Tendangan penalti. Peluang emas untuk mencetak gol. Ini hadiah terbesar untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW. Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai penghulu segala bulan. Bahwa kita sudah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Apakah ini semua diberikan Allah untuk hambanya? Sama Nabi ini semua umat Islam diberikan Lailatul Qadar. Anak-anak mualim serta ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan merupakan karunia terbesar yang Allah berikan untuk kita umat Islam, terkhusus lagi bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Wali Abu nih, ya. Bagaimana untuk memanfaatkan hal ini? Kita tahu tadi bahwa bulan suci Ramadan itu kan bulan karunia, ya Allah berikan khusus untuk kita. Dan untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini bagaimana, Wali Abu? Dan Mualim yang berbahagia, orang tua yang sedang menyaksikan podcast ini. Jadi ibaratkan seperti bermain sepak bola nih, ya. Jadi bulan puasa ini adalah seperti tendangan penalti, Mualim. Tendangan penalti. Peluang emas untuk mencetak gol, seperti itu ya. Karena banyak sekali keberkahan dan kemuliaan di bulan ini. Sebagaimana Al-Quran diturunkan di bulan puasa, Mualim, pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian sebagaimana disampaikan oleh Mualim Azhari tadi, setan-setan dibelenggu nih. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Seperti itu. Jadi banyak sekali kemuliaan di bulan Ramadan ini, Mualim. Seperti itu. Doa-doa dikabulin. Kemudian ketika kita memiliki dosa yang banyak nih, Mualim, di bulan ini kesempatan untuk menghapusnya. Sebagaimana di hadis Bukhari dan Muslim dijelasin seperti itu. Baik, kita ada juga hadis dari Rasul yang datang bahwa sebagai penegasan tadi ya, kata Allah bahwa Rajab itu bulanku kata Allah, dan Sya'ban bulan Rasul, dan Ramadan ini khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Berarti ada hal yang spesial, berarti khusus ya. Nah, ini hadiah terbesar untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Malam Zul Azhari ini, ya kan? Kenapa sih bulan Ramadan itu dikenal kita harus berpuasa? Kenapa kita harus berpuasa dalam bulan Ramadan? Karena ada bulan lain juga bisa berpuasa begitu. Silakan melihat hari. Mengenai amal berpuasa di bulan Ramadan itu salah satu daripada rukun Islam. Kita sudah ketahui bersama. Betul. Jadi puasa ini sebenarnya Allah peruntukkan untuk kita supaya kita makin mengetahui bagaimana cobaan yang Allah berikan dan kita sanggup melaksanakannya. Jika sanggup, alhamdulillah, sangat luar biasa. Kemudian puasa ini bukan hanya ada pada kita, tapi spesial di kita apa? Lailatul Qadar. Berarti puasa ini untuk sebelum-sebelumnya udah ada juga? Pernah ada. Walaupun tidak sama seperti kita. Kalau kita ada khusus, Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai penghulu segala bulan. Ini khusus. Allah memberikan khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad. Berarti menjadi sayyidus syuhur ya. Iya, pemimpin para bulan-bulan bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Baik, Malim. Lebih lanjut nih, ya kan? Bulan suci Ramadan, kita sama-sama tahu ya, bulan berbagai keberkahan dan juga di dalamnya diwajibkan berpuasa. Benar ya? Nah, tapi untuk kegiatan ini kita hubungkan ya dengan kegiatan kita sehari-hari, ya, supaya kegiatan yang kita laksanakan bernilai ibadah, ya kan, tidak sia-sia. Misalnya kita sebagai guru kita mengajar ya di sekolah, ya kan. Nah, langkah-langkah kita ini yang harus kita lakukan ya supaya pekerjaan kita, baik itu pekerjaan terkhusus tadi pekerjaan dunia ya, untuk bernilai ibadah dan mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Apakah juga akan dilipatkan pahalanya yang kita kerjakan itu? Tentu, pasti. Karena janji Allah, Allah memberikan pahala berlipat ganda untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu berbeda. Karena Sayyidus Syuhur, pemimpin daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan Allah muliakan umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar. Sejarahnya salah seorang ulama, Ali bin Urwah, mengatakan bahwa sejarah yang pernah terjadi, pada suatu hari Rasulullah bercerita tentang 4 orang Bani Israel. 4 orang tersebut itu melakukan ibadah selama
80 tahun. Iya. Nah, kita nggak usah heran karena umat-umat terdahulu itu umurnya Panjang ya. panjang. Iya, betul. Jadi ketika Rasulullah menceritakan, para sahabat mulai tercengang dan melihat luar biasa ini. Iya, betul. Dan Rasulullah pada saat itu Allah turunkan surah apa yang sering kita dengar, surah Al-Qadar. Ya. Surah tentang Al-Qadar. Dan 4 orang tersebut itu orang-orang istimewa sebenarnya. Yang melakukan ibadah tadi. Salah satunya Nabi Ayub, di situ ada Nabi Zakaria, ada Khirkil. Kemudian ada satu lagi Yusha bin Nun. Jadi para sahabat pada saat itu ketika turunnya surah Lailatul Qadar, Rasulullah menjelaskan surah itu dan sahabat merasa lega pada saat itu. Betul. Biar tidak terjadi cemburu sosial tadi ya. Karena kan para sahabat merasa was-was juga, ya kan? Jadi dengan diturunkan sebagai penenang hati para sahabat ya. Karena ditinjau dengan umur umat Nabi Muhammad itu yang sedikit, maka Allah juga berikan spesial untuk umat Nabi Muhammad, dan bahkan umat-umat Nabi lain, bahkan Nabi lain pernah menawarkan diri untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, menarik ini Malim tentang kita berbicara Lailatul Qadar tadi ya. Sudah dijelaskan dalam surah Al-Qadar ya, bahwa Lailatul Qadar merupakan bulan melebihi dari 1000 bulan ya. Ini kalau misalnya kita mendapatkan malam ini, malam Lailatul Qadar ya, apa ini hal-hal yang positif atau hal keagungan yang diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang bertemu dengan langsung dengan malam Lailatul Qadar, Malim? Sebenarnya kalau kita lihat dari segi kata-katanya, Lailatul Qadar itu dikatakan malam Lailatul Qadar. Padahal sebagian ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi sangat cepat. Dan tidak ada yang bisa memprediksi. Walaupun sebagian ulama ada yang memprediksi Lailatul Qadar itu jika pertama Ramadan tanggal ini, Lailatul Qadar terjadi tanggal ini. Tapi itu bukan angka yang sangat pasti. Walaupun kita juga mengikuti para ulama. Itu mereka mengatakan sebagaimana yang pernah mereka alami sendiri. Jadi itulah keistimewaan Lailatul Qadar, terjadi hanya sebentar. Cepat ya, sangat cepat ya. Jadi Malim, terjadi sangat cepat ini ya, ayah bunda sekalian dan Malim di rumah. Standar untuk kita mengetahui bahwa kita sudah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Apakah ini semua diberikan Allah untuk hambanya? Sama Nabi ini semua umat Islam diberikan Lailatul Qadar. Bagaimana nih Malim? Katanya bukan diberikan sebenarnya. Lebih ke Allah kasih kesempatan. Kesempatan semuanya sebenarnya ada. Tapi tergantung sama diri kita. Kadang di malam Allah kasih itu, kita lalai entah di mana. Tertidur mungkin ya. Tertidur. Kadang main game sebagian anak-anak mualim masih main game. Betul. Karena itu menganggap mereka kesempatan. Padahal kesempatan itu Allah kasih untuk mendapat sesuatu yang tinggi. Dan kalau mendapat itu, maka sangat luar biasa. Berarti semua manusia ini mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan itu, Malim ya. Tapi kembali lagi kepada kita, mau mengambil atau tidak ya. Masya Allah. Ayah bunda dan Malim sekalian, luar biasa ya. Kalau kita berbicara Ramadan ini luas sekali. Karena kenapa? Sebagai Allah anugerahkan bulan ini untuk umat Nabi Muhammad, khususnya kita ini. Ya, kita mungkin di bulan-bulan terbalut dengan dosa. Naudzubillah ya. Di bulan suci Ramadan ini kita kesempatan besar. Apalagi sempat tadi ketemu bulan di mana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Ini kesempatan besar kita berdoa dan pasti Allah ijabah doa kita. Semoga kita bersama kembali kepadanya dan juga dengan husnul khotimah dan Allah tempatkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.